Udah ya? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang salah satu alat kesehatan yaitu Magnetic Resonance Imaging atau MRI. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Skiatunisa Marza dengan NIM 12021040053 sebagai moderator untuk presentasi kami kali ini. Untuk mempersingkat waktu, ada baiknya kita langsung memulai presentasi, yang dimana materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Haikal. Untuk Haikal, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada teman saya, Ica. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Haikal dengan NIM 12021040063. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian serta fungsi dari MRI. MRI atau Magnetic Resonance Imaging adalah teknik pemindaian radiologi yang menggunakan magnet, gelombang radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar struktur tubuh. Mesin MRI berbentuk seperti tabung yang dikelilingi oleh magnet melingkar yang besar, suatu teknik yang digunakan untuk menghasilkan gambar organ pada organisme hidup dan juga untuk menemukan jumlah kandungan air dalam struktur geologi. Biasa juga digunakan untuk menggambarkan secara patologi atau perubahan fisiologi otot hidup dan juga memperkirakan ketulusan batu kepada hidrokarbon. Dalam pemeriksaan MRI ini, pasien ditempatkan di tempat tidur yang kemudian dimasukkan ke lubang magnet. Lubang magnet yang kuat akan terbentuk dan menyelaraskan proton atom hidrogen yang kemudian terkena pancaran gelombang radio. Hasilnya akan berupa sinyal yang dideteksi oleh bagian penerima pada mesin MRI. Komputer lalu memproses informasi penerima dan menghasilkan gambar. Gambar dan resolusi dari MRI ini cukup detail dan dapat mendeteksi perubahan kecil pada struktur di dalam tubuh. Dalam beberapa prosedur, bahkan kontras seperti gadolinium digunakan untuk meningkatkan akurasi gambar. Kemudian fungsi dari MRI. Tentunya fungsinya untuk memindai atau men-scan tubuh pasien guna menghasilkan gambar 3D yang lebih detail dari organ dalam. Hasil MRI dapat digunakan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit maupun memantau proses pengobatan. Berbeda dengan CT scan atau X-ray, MRI ini tidak menggunakan radiasi dalam prosesnya. Mesin MRI berbentuk seperti tabung dengan gaya magnet, sehingga dianggap lebih aman, bahkan untuk ibu hamil serta anak-anak. Ketika pasien berbaring dalam mesin tersebut, medan magnet akan mengubah posisi molekul air dalam tubuh. Kemudian gelombang radio menghasilkan sinyal yang dideteksi dan ditampilkan dalam berbentuk gambar. Tindakan ini akan menghasilkan gambar 3D yang dapat dilihat dari berbagai sisi. Dengan ini, proses diagnosis bisa lebih mendetail. Nah, untuk cara kerja MRI akan dijelaskan oleh teman saya, Sabita. Baik, perkenalkan, nama saya Sabita Zikra Akila, NIM 12021040090. Baik, saya akan membacakan cara kerja MRI. Yang pertama, putaran nukleus atau molekul otot diselarikan dengan menggunakan medan magnet yang berkekuatan tinggi. Yang kedua, denyutan atau pulsa frekuensi radio dikenakan pada tingkat penegak kepada garis medan magnet agar sebagian nuklei hidrogen bertukar arah. Yang ketiga, frekuensi radio akan dimatikan, menyebabkan nuklei berganti pada konfigurasi awal. Ketika ini terjadi, tenaga frekuensi radio dibebaskan dapat ditemukan oleh gegelung yang mengelilingi pasien. Yang keempat, sinyal ini dicatat dan data yang dihasilkan diproses oleh komputer untuk menghasilkan gambar otot. Dengan ini, ciri-ciri anatomi yang jelas dapat dihasilkan. Pada pengobatan MRI digunakan untuk membedakan otot patologi seperti tumor otak dibandingkan
otot normal. Selanjutnya, teknik ini bergantung kepada ciri tentang nuklei hidrogen yang dirangsang menggunakan magnet dalam air. Contoh, bahan ditunjukkan pada tenaga radiofrekuensi. Dengan kehadiran medan magnet membuat nuklei dalam keadaan bertenaga tinggi. Ketika molekul kembali menurun menjadi normal, tenaga akan dibebaskan ke sekitarnya melalui proses yang dikenal sebagai relaksasi. Kemudian molekul bebas menurun pada ambang normal. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nabila. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Navalul Huda dengan NIM 1202101474. Adapun indikasi MRI. MRI dilakukan pada organ tulang dan jaringan di dalam tubuh untuk mendeteksi kondisi tertentu. Berikut ini adalah beberapa organ yang dapat diperiksa dengan MRI. Yang pertama, otak dan saraf tulang belakang. MRI pada otak dan saraf tulang belakang dapat dilakukan untuk mendeteksi cedera kepala, tumor, stroke, kerusakan pembuluh darah otak, cedera saraf tulang belakang, kelainan pada telinga bagian dalam dan mata, serta multiple sklerosis. Yang kedua, jantung dan pembuluh darah. Beberapa kondisi pada jantung dan pembuluh darah yang dapat terdeteksi dengan MRI adalah penyumbatan aliran darah, penyakit jantung, kerusakan jantung setelah serangan jantung, diseksi atau aneurisma aorta. MRI juga dapat melihat adanya kelainan struktur organ jantung yang meliputi ukuran dan fungsi bilik jantung, ketebalan dan pergerakan dinding jantung. Yang ketiga, tulang dan sendi. Pemeriksaan MRI pada tulang dan sendi dapat dilakukan untuk mendeteksi infeksi tulang, kanker tulang, cedera sendi, dan kelainan bentalan diskus di tulang belakang dan nyeri leher atau punggung. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Irfan. Terima kasih kepada Nabila. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Irfan Estiawan dengan NIM 12021040066. Yang terakhir yaitu prosedur MRI. Pemeriksaan MRI dapat berlangsung selama 15 sampai 90 menit, tergantung bagian tubuh yang diperiksa. 1. Pasien diminta berbaring di atas tempat tidur yang telah disesuaikan dengan keperluan pemeriksaan. 2. Petugas akan memantau dan berkomunikasi dengan pasien melalui intercom yang tersambung di kedua ruangan. 3. Selama pemeriksaan, pasien akan dimasukkan ke dalam alat MRI yang berbentuk tabung dengan bagian terbuka di kedua ujungnya. 4. Selama pemeriksaan, pasien tidak diperkenakan untuk bergerak agar hasil gambar terlihat jelas dan tidak kabur. 5. Mesin MRI akan mulai memindai untuk mendapatkan gambar organ tubuh secara rinci dan mendalam. 6. Selama pemeriksaan, pasien dapat menggunakan penutup telinga untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat bunyi yang berasal dari mesin. 7. Bagi pasien yang menggunakan MRI, pasien akan diminta untuk melakukan beberapa aktivitas kecil, seperti menggosok benda atau menjawab pertanyaan yang diberikan untuk melihat bagian otak yang teraktivasi. 8. Pemeriksaan MRI tidak terasa sakit, namun terkadang pasien akan merasakan sensasi kedutan saat prosedur berlangsung. Kedutan ini adalah hal yang normal karena proses MRI dapat menstimulasi saraf di dalam tubuh. Berikut ini beberapa contoh pada gambar dan video.
Baik, mungkin sekian. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baiklah, ya, baiklah presentasi kami kali ini. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam materi, kami mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.